Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin nabiyil mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. هدية منا إلى أرواح مشايخنا ولمعلمينا ولمربي روحنا ولمن أجازنا ولمرشدنا ولعلمائنا ولمؤسس والمشايخ نهضة العلماء أجمعين ولأولياء تسعة ولصنع أجمعين خصوصا إلى روح سلطان الأولياء شيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه وخصوصا إلى روح مصنف كتاب تقريب الإمام القاضي العالم العلامة الفقيه أبو سوج أحمد بن حسين الإصفهاني الشافعي رحمه الله وأصولهم وفروعهم وأزواجهم وذريتهم وأهل سلسلتهم ومولدهم ومحبهم والآخذين منهم رضي الله عنهم. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. ثم إلى آبائنا وأمهاتنا وجداتنا وجداتنا وإلى روح من فتح هذه القرية ومن أقامها ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا إلى أرواح أهل القبور من حضر في هذا المجلس غفرهم الله. لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. Bibarakati majelis ilmi, mugi-mugi kita lan keluarga kita sedaya diparingi sehat wal afiat lahir batin, kathah lan barokah rezekine, selamat dunya akhirat lan boten wonten alangan gangguan menapa-menapa biidnillahi wa ridallah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Ingkang kula hormati para bapak, para ibu,
jamaah pengajian rutin kitab takrib, mudah-mudahan khususnya yang hadir dan umumnya yang mendengarkan atau yang menonton mendapatkan barokah, manfaat, maslahah wa ni'mata wassalamah wassa'adah wassafa'ah fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Monggo diniati ngaji di dalam hati kita masing-masing. Para hadirin ingkang minulya, halaman 15. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal. Wal mar'atu lan utawi wong wadon iku tukhalifu nulayani ar-rajula ing wong lanang fi khamsati asya'a ing dalem 5 pira-pira perkara. Farrajulu mongko utawi wong lanang iku yujafi menggangaken apa mirfaqaihi kedua sikutnya wong lanang ancambaihi saking napa lambung ya kedua lambunge wong lanang wayukilu lan merenggangkan apa bapaknahu wetenge wong lanang anfakhidaihi saking kedua pupunya ya anfakhidaihi saking pupu lorone wong lanang fir ruku'i ing dalem ruku' wasujudi lan ing dalem sujud. Para hadirin ingkang minulya, niki fasal atau bab tentang perbedaan sholat antara perempuan dan laki-laki di dalam sholat. Jadi di dalam mazhab Syafi'i itu ada anjuran perbedaan tata cara sholat antara perempuan dan laki-laki. Fi khamsati asya'a. Farrajulu yujafi mirfaqaihi anjambaihi. Yang pertama tentang sholatnya orang laki-laki, yaitu yujafi mirfaqaihi anjambaihi, merenggangkan, membentangkan atau menjauhkan kedua lutut, kedua sikunya dari badannya, dari lambung. Ini lambung, nanti merenggangkan. Maksudnya ngeten para hadirin, di dalam mazhab Syafi'i itu menurut ulama kontemporer dari ulama Syafi'i, yaitu Profesor Dr. Syekh Wahbah Mustafa Az-Zuhaili rahimahullah yang wafat tahun 2015 yang lalu, dalam kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuhu, beliau mengatakan bahwa disunahkan atau dianjurkan bagi perempuan, dianjurkan atau disunahkan bagi perempuan menyelisihi atau berbeda sholatnya dengan laki-laki dalam 5 hal. Sama dengan kitab ini ya. Laki-laki dianjurkan merenggangkan kedua siku dari kedua lambungnya atau badannya dan merenggangkan perut dari kedua pahanya. Ini laki-laki. Kalau perempuan berarti apa? Merapatkan, nggih. Mangke babe piyambak, mboten campur aduk juga bingung. Nah, anjuran ini nyuwun sewu, Pak. Niki kula sering menjelaskan kenapa para ulama kita ketika bicara fikih tanpa dalil, nggih. Fikih dalil. Fikih kok dalile ulama ngoten nggih. Padahal fikih niku digali dari dalil Al-Qur'an dan hadis. Contoh niki, kenapa laki-laki dianjurkan ketika sujud merenggangkan kedua siku dari badannya dan merenggangkan perut dari kedua pahanya? Nggak ono dalile ya kitab niki nggih. Nggak ono. Apakah itu ada dalil? Pasti. Sebab tidak serta merta ulama kita nggawe fikih itu kalau dalile, Pak. Pasti ada dalilnya. Loh, dari mana ulama kita menyunahkan merenggangkan kedua sikunya dan merenggangkan perut dari kedua pahanya? Kata hadis yang menjelaskan banyak. Kalau kita mau membaca kitab-kitab hadis, itu kok tok syaratnya. Lek gelem maca.
Nah sekarang tidak, orang tidak mau membaca. Ya, contoh ngeten, anjuran niki dari mana? Ternyata para ulama kita bersumber dari banyak dalil. Salah satunya bersumber dari yang namanya Yazid bin Abi Habib al-Asdi radhiyallahu an, ya, seorang tabi'in senior yang wafat tahun 745 Masehi. Ya, loh, ikut tabi'in kok gak sumber sahabat sih? Ulama tabi'in yang bernama Yazid bin Abi Habib al-Asdi itu murid cinten Abi al-Khair Mirsyad al-Yazani, ya, dan juga beliau murid dari cinten dari Nafi' bin Maula Ibnu Umar. Nafi' murid dari Ibnu Umar murid dari Kanjeng Nabi. Ini sanad hadis. Oh, berarti hadisnya sambung Kanjeng Nabi. Jangan sampai kemudian percaya itu kok omongannya ulama, itu omongannya mazhab, itu omongannya ulama salah, bukan nabi. Lah niki ceritane. Nikilah kebijakan ulama kita. Enggak semua hadis dituliskan sanadnya. Kedawan, Pak. Isa satu hadis niku sak buku sanate an sampai Kanjeng Nabi. Tapi kalau mau sebelah mengatakan lapo rujukan kitab kono dalile. Lah. Niki para hadirin ingkang minulya, nggih. Nah, dari yang namanya Abi al-Khair Mirsyad bin Abdullah al-Yazani itu gurunya Imam Lais bin Sa'ad rahimahullah. Imam Lais bin Sa'ad ini adalah murid dari Nafi' bin Maula Ibnu Umar atau Nafi' bin Jirjis Abdullah. Niku ulama fikih besar pada zaman tabi'in senior, muridnya Ibnu Umar. Dan ternyata Lais bin Sa'ad niki adalah sahabat dekat dari Imam Malik, pendiri mazhab Maliki. Lek dua Pak cerita niki. Nah, hadis niki diriwayatkan saking Imam Al-Baihaqi Asy-Syafi'i rahimahullah sing wafat tahun 1066 Masehi di Iran. Nggih. Niku dawuh, pernah Kanjeng Nabi niku nglewati masjid ana wong wedok loro salat sedang sujud. Setelah salat Kanjeng Nabi mengatakan kepada keduanya, marra imra'ataini tusalliyani. Nabi melewati dua perempuan yang sedang salat. Dalam hadis lain sedang sujud. Faqala maka ngucap sapa Kanjeng Nabi, jika kalian bersujud, ngoten dua orang wau, jika kalian bersujud maka dekatkanlah sebagian tubuh kalian ke tanah, artinya merapat nih. Jadi bedanya sujudnya wong lanang wong wedok niku berbeda, tapi ini anjuran, ini adalah sunnah, ya. Kanjeng Nabi dawuh, fa innal mar'ata laysat fi dzalikar rajuli. Jadi sesungguhnya perempuan berbeda, ya, dengan orang laki-laki masalah ini, ya, fi dzalika karrajuli, beda dengan orang laki-laki. Nah, ini dalilnya. Dan sanadnya sahih, Pak. Yang sewu ada hadis riwayat sahih Imam Bukhari Muslim, betul. Bukhari Muslim pasti sahih number 1. Apa mana berdigabung mutafakun alaih tambah jos. Tetapi bukan kemudian hadis imam lain enggak sahih. Sebab kesahihan hadis imam yang lain kayak Imam Baihaqi dilihat sanadnya. Lah sanadnya marfu' sambung Kanjeng Nabi dan jelas para perawinya itu sanadnya sahih. Ngoten. Contoh riwayat Imam Al-Hakim, ya kan? Loh, duduk Bukhari belum tentu. Lihat dulu ya sumber riwayatnya, ashabul wurudnya, sanad mata rantai perawi hadisnya. Nah, ini jangan sampai kemudian percaya, Pak, ketika buka YouTube dengar ceramah, dengar kemudian mengatakan hadis ini palsu, hadis dhaif. Tanya dulu kepada yang ngerti, okay? Sebab sebagian ulama mengatakan dhaif, sebagian ulama hadis yang lain mengatakan sahih. Belum tentu. Sebab sahih tidak sahihnya sebuah hadis itu juga
hal yang baru, zaman Nabi belum ada. Itu juga merupakan ijtihad para ulama hadis. Nah, anjuran niki Pak, itu sudah dibahas ulama-ulama salaf sampun. Kalau misalnya ada seseorang, kelompok orang mengatakan bahwa sujudnya mazhab Syafi'i itu salah misalnya, maka sekarang gini, saya sampean enak Pak, ketika belajar hadis tinggal Google, kopas, ya sudah selesai. Ulama dulu tidak melaku Pak, melaku no Yaman saadis, melaku no Mesir saadis, melaku no Irak saadis, ngoten. Kita tinggal makan saja. Tinggal makan. Jadi ulama dulu kulaan pari, ya, digowo, dimasak jadi sego. Kita sekarang tinggal makan nasinya, ngoten. Sering saya sampaikan ini biar gak salah paham. Sebab banyak orang yang masih mengatakan kalau ada ustadz atau apa yang mengatakan dhaif, belum tentu ulama kita mengatakan dhaif. Paham nggih? Cegak kegawa angin sekelompok sebelah. Wis terang-terangan mawon. Nah, salah satu ulama besar kita, imam kita adalah Imam Abu Yazid, seorang Syekhul Islam juga dari mazhab Syafi'i, yang bernama Imam Abu Ishaq Asy-Syirazi Asy-Syafi'i rahimahullah, yang wafat tahun 1083 Masehi di Baghdad. Dalam kitab Al-Muhadzab beliau mengatakan bahwa orang sholatnya laki-laki itu disunahkan, mustahab atau anjuran merenggangkan kedua sikunya dari badannya. Direnggangkan, sunnah. Dan beliau riwayatnya ke sinten? Riwayat beliau itu dari riwayat sahabat Abu Qatadah radhiyallahu anhu. Ya, Abu Qatadah ini wafat tahun 654 Masehi di Baqi Madinah. Loh, Abu Qatadah nggih. Lah, wa yustahabu ayyujafiya mirfaqahi an jambaihi. Jadi beliau sudah mengatakan wa yustahabu, mustahab, disunnahkan, dianjurkan, disenangi untuk orang laki-laki sholatnya kedua sikunya dijauhkan dari kedua lambungnya, dijauhkan ini ya. Nah, itu sunnah. Nah, loh kok bisa begitu? Mana dalilnya? Dalil mana? Itu kan. Nah, saya kewaya dalilan ya. Jadi ada sahabat Abu Qatadah ngeten pernah melihat Kanjeng Nabi dawuh, Pak. Ya. Bahkan juga beliau pernah melihat Kanjeng Nabi sholat. Idza sajada, ketika Kanjeng Nabi sholat sujud ya. Idza sajada, ketika Kanjeng Nabi sujud, kata Abu Qatadah apa? Merenggangkan kedua siku dari kedua lambungnya. Berarti apa? Berarti hadis ini adalah hadis yang marfu, langsung melihat Kanjeng Nabi. Ra'aitu, ngoten, melihat langsung. Lek krungu langsung Kanjeng Nabi gak kata wong sami'tu, saya mendengar. Sing saya malih napa ra'aina, kami melihat, sami'na kami mendengar, tambah saya. Nah, idza sajada, saya melihat ketika Nabi bersujud apa? Merenggangkan kedua sikunya dari tubuhnya dan juga mengangkat sikunya, ya, mengangkat sikunya. Wa yurfa, diangkat sikunya, ngoten. Tidak nempel ngeten. Mboten nempel. Niki para hadirin rahimakumullah, banyak tentang hadis yang lain. Bagaimana seorang ketika nempel sujud telapak tangannya? Sebagian cincin gimana? Apa gak nutupi jari-jari saya? Saya jelaskan nanti ketika hukum menempelkan telapak tangan ketika sujud. Okay. Nah, para hadirin rahimakumullah, ketika Nabi sujud, ya, maka Nabi memerintahkan kepada Barra bin Azib radhiyallahu anhu, sahabat Kanjeng Nabi, qala idza sajadta, ya, wadha kafaika. Ketika kamu sujud, maka letakkan kedua telapak tanganmu. Nempel, Pak. Wadha kafaika. Letakkan ke telapak
tanganmu. Wadha, ini perintah. Wadha, letakkan telapak tanganmu. Warfa mirfaqaika, dan angkat kedua sikumu. Nah, ini perintah Kanjeng Nabi. Hadis sahih, hadis Bukhari Muslim. So, berarti kalau kita sujud itu merenggangkan siku kita dari badan kita dan mengangkat siku dan menempelkan telapak tangan, maka itu sampeyan mendapatkan sunnah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu kata, mboten cingkrang tok sunnah niku nyun sewu. Sunnah niku kata, nggih. Mosok ukurane salat cingkrang, mboten masuk akal. Mboten masuk akal. Para hadirin rahimakumullah. Nah, menempel siku ngaten nggih. Nggih, nempel nggih. Niku terus pun hukume orang sujud yang tidak ada uzur. Uzur maksudnya dia misalnya kemeng atau ada borok yang enggak bisa gini. Nah, kecuali ada uzur lagi. Kalau dia bisa merenggangkan, mengangkat kedua sikunya dan dia tidak mampu, tidak mau untuk ngangkat ditempel ngeten, makruh. Madzhab Syafi'i. Kul baleni nggih. Wong lek normal sujud tangane ya gak lapo-lapo, ya. Itu kemudian nempel gini ke lantai lengan nggih, nempel gini. Ya, enggak diangkat begini. Kalau itu normal, enggak ada uzur, sebagian ulama Syafi'i mengatakan makruh, tetapi sholatnya tetap sah. Kecuali ada uzur, nggih, ada uzur. Niki. Lah, dipertegas malih kali Imam Nawawi, Pak, rahimahullah, Imam Syaraf Muhyiddin An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i Al-Asy'ari rahimahullah, sing wafat tahun 1277 Masehi di Damasdi Nawasuriyah. Dalam kitab beliau, kitab Syarah Sahih Muslim, hadis wau qala idza sajadta wadha kaffaika warfa mirfaqaika, hadis sahih Imam Muslim. Kalau kita belajar hadis, maksud hadis itu bagaimana, maka kita lihat syarah kitab hadis. Kalau itu hadisnya Imam Muslim rahimahullah, maka kita buka kitab syarah hadis Imam Muslim. Salah satu syarah hadis Imam Muslim yang paling bagus menurut ulama hadis adalah kitabnya Imam Nawawi yang bernama Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim. Nah, atas hadis tersebut Imam Nawawi mengatakan memang betul sunnah, bertegas ya, sunnah bahwa menempel telapak tangan ke lantai, ya, telapak tangan ke lantai itu sunnah. Juga sunnah kata Imam Nawawi mengangkat siku warfa mirfaqaika, ya. Dan juga lengan dijauhkan dari tubuh, nggak betul ngeten nggih. Ya, lengan jauhkan ya. Nah, niki ketiganya itu maksud dari kandungan hadis tadi menurut pakar hadis Syafi'i yang bernama Imam Nawawi. Paham ya? Nah, kalau misalnya ada sholat yang nempelkan lengan tangan ke lantai, kalau itu orangnya memang gak tahu, Pak, gak tahu, maksudnya gak ngerti hukum, pokoknya sholat itu sah, tidak apa-apa. Tetapi bagi orang yang sehat dan dia paham tentang hukum lengan ini adalah sunnah dan tidak dilakukan dan normal tangannya, maka kata Imam Nawawi sholatnya welek, ngoten Pak. Sholatnya jelek tapi sah, ngoten. Jadi bahasa Imam Nawawi jelek, sembayangnya welek, apa lengene nempel no lantai. Ngoten. Jadi nek ana wong salat nempel lengan lantai wae sujud, ya ingat Imam Nawawi salate elek. Kenapa begitu, Pak? Sebab Kanjeng Nabi dawuh, wong lek salat sujud lengan tangannya ditempelkan ke lantai, itu kalbi koyo asu. Coba sampean delok lungguh asu. Nggih. Nah, niku
Ini perintah kanjeng Nabi. I'tadilu fis sujudi, seimbangkanlah kamu sekalian dalam sujud. Apa? Wala yabsut ahadukum dzira'aihi, jangan letakkan lengan di atas lantai. Loh, wala yabsut, aja di ini maksudnya kan. Nah, kenapa? Imbisyatul kalbi, sebab ngono kuwi kaya apa lengene sujute lungguhe kan anjing. Nah, tapi ulama kita mengatakan sah, boleh, tapi makruh sembayange elek. Nggih. Niku. Nah, para hadirin rahimakumullah, bahkan dalam kitab niku Imam Nawawi mengatakan siapa yang sholat sujudnya lengannya nempel semua di lantai, maka menurut Imam Nawawi hati-hati, mungkin saja dia tafritus sholat, meremehkan sholat. Aras-arasan sembahyang, ngoten Pak. Was-arasan sembahyang, ya. Pertanda itu jauh, ya, jauh dari kesungguhan. Bahkan menurut beliau, wong sing sujud ketika lengannya nempel ke tanah semua itu tanda kemalasan, dan itu akan menjadi orang yang malas. Loh, ini Imam Nawawi. Ya, beliau mengatakan begitu, Pak. Jadi wong malas sujud lek lengannya di atas lantai. Paham ya, Pak? Paham ya? Lah, jadi saya ulangi, merenggangkan siku nggih, dan juga menempel telapak tangan nggih, dan diangkat sikutnya, itu sunnah kanjeng Nabi. Dianjurkan di dalam mazhab Syafi'i, bahkan jumhur fuqaha juga mengatakan sunnah. Niku. Lah, hadis yang mengatakan renggangkan tadi nggih, i'tadilu fis sujud wa la yabsut ahadukum, ya, dira'aihi imbisyatul kalbi. Jadi kaya asu niku wau lek lengene ndukur lantai, itu riwayat sinten? Riwayat dari Abdullah bin Hubainah. Abdullah bin Hubainah, ya, bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Tuh. Berarti beliau cucunya dari Abdul Muthalib baik kanjeng Nabi. Jadi riwayat Abdullah bin Buhainah Al-Asdi bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Bu. Anake Abdul Muthalib pinten? Anake Abdul Muthalib baik kanjeng Nabi pinten? Anake Abdul Muthalib. Anake kabeh pinten? Mun semerep, paling semerepe Hamzah, Abbas, Abdullah, bapak kanjeng Nabi. Anake 16. Wih, lah bojone pinten sih? Ada yang mengatakan istrinya itu 2. No, sing lanang 10, sing wedok 6, 16 anake. Termasuk tadi periwayat hadis Abdullah bin Buhainah bin Al-Haris bin Abdul Muthalib. Jadi dari anaknya Al-Haris bin Abdul Muthalib. Berarti beliau misanane kanjeng Nabi, ngoten, ana 16. Termasuk Muqawwim bin Abdul Muthalib, Jahal bin Abdul Muthalib, Abu Lahab bin Abdul Muthalib, Hamzah bin Abdul Muthalib. Oh, kathah. Al-Haris bin Abdul Muthalib, Zubair bin Abdul Muthalib, Abu Thalib bin Abdul Muthalib, Abdullah bin Abdul Muthalib. Oh, ana 10. Niku dulure bapake kanjeng Nabi. Lho kudu belajar panjenengan dari cinta kanjeng Nabi. Tapi gak apal jeneng bojone, gak apal jeneng anak-anake. Gak apal jenenge bapake mbae. Nah niki. Nah, balik ke hadis nggih. Nah, itu riwayat Bukhari, Muslim. Nah, terus pun misalnya mengatakan tadi riwayat hadis idza shalla farraja bayadaihi hatta yabdu bayadu ibtaihi. Ketika sholat Nabi itu merenggangkan dua tangan, ya,
hatta yabadua bayadu, sehingga terlihat kedua putih kedua ketiaknya, ngoten nggih. Diangkat sampai terlihat kedua ketiaknya. Ini hadis sahih. Kemudian ketika sampai melaksanakan ini sunnah betul, mengangkat kedua siku sampai ketok kelek sampean, lek kelek aja Nabi putih gak ambu bercahaya, lek kelek kula panjenengan ya cok ombo Pak. Sunnah betul ada hadisnya, ada dalilnya. Tetapi sunnah itu harus dilihat kondisinya. Lah sampean ngangkat sekut diguwet didukurno sampai ketok kelek sampean misalnya nggih. Niku memang sunnah, tapi lakukan ketika sendirian. Paham nggih? Ketika berjamaah ya ojo diangkat kelek ketok Pak. Sakno pinggire gak uman nggone tangane nempel dipek sampean kabeh. Nomor 2 ambu kelek sampean. Akhirnya gak kusuk kanan kiri nih. Jadi mengganggu Pak, tidak boleh mengganggu terhadap kanan kiri, nggih, mengganggu. Kenapa begitu? Niki sing kedah disampaikan. Wong lek sunnah monggo, kata sunnah. Kita juga ahlu sunnah wal jamaah. Tetapi wong lek ngaji kaidah fikih, usul fikih itu pasti paham kapan dilaksanakan kesunahan Kanjeng Nabi. Sebab orang kaidah fikih masyhur diterima oleh ulama fikih yang lain apa? Intarka sunnati lidaf'il ada, ya. Aula, jadi meninggalkan sunnah untuk menghindari keburukan itu aula, lebih utama Pak. Ya, min fi'lis sunnati summal ada, daripada melakukan sunnah tapi menimbulkan keburukan. Ya, min fi'lis sunnati ma'al ada, melakukan perbuatan sunnah menimbulkan kejelekan atau keburukan bagi orang lain. Contoh tadi nggih, sujud tangannya diangkat sampai ketok keleke, nggih, sampai kelihatan ketiaknya nggih. Sun. Lah sampai yang sembahyang ijen monggo, paling sing ambu bojone di rumah. Tapi lek jamaah sampai menerapkan sunnah, ya sampai ketok keleke ketika sujud mengganggu kanan kirinya. Ini tidak boleh Pak, walaupun itu sunnah, paham? Intalaka sunnati ya ilal ada, jadi meninggalkan sunnah lidaf'il ada yang menimbulkan keburukan, bencana bagi orang lain, aula, lebih utama, ya, dari apa? Min fi'li sunnati mal ada, daripada melakukan sunnah tapi menimbulkan keburukan. Paham nggih? Nah ini gue Pak. Jadi tempatkan sunnah pada tempatnya. Ojo mentang-mentang sunnah dilakoni tapi wong liya lara perkara sampeyan. Jadi kalau baleni intar kasunnati lidaf'il ada aula min fi'li sunnati ma'al ada. Paham nggih? Nah, niki kaidah harus dipegang niki, nggih. Kaidah harus dipegang. Jadi enggak semua orang iku sunnah. Nah, berarti lek wong ngoten niku gak ngerti atau gak pernah belajar usul fikih, gak pernah belajar kaidah fikih, dan gak belajar ilmu fikih. Paham, Bu? Nah, insyaallah. Yang nomor 2 napa? Sunnah merenggangkan perut, ya, dari 2 paha. Ya prakteknya ya bae saged dah. Biasa pas sujud biasa nggih. Niki ojo ngeten, ojo terlalu mburi ngeten nggih. Kaya perut kali paha niku cidik atau nempel. Kecuali nyun sewu wong sing kewendut utawa lemu. Loh, sunnah. Nah, lewat gendut apa yang kewedhe rata-rata sujud ya apa modele tetep nempel. Lalu dipaksa sunnah, lucu lah, sujudnya tuh wawa gitu. Nah, melihat kondisi.
Niki. Jadi sunnah merenggangkan paha perut dari kedua paha. Niku sunnah. Loh, riwayat sinten? Riwayat sahabat Abu Humaid Al-Ansari radhiyallahu an sing wafat tahun 679 Masehi di Baqi Madinah. Abu Humaid Al-Ansari niki juga guru dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, juga guru dari Urwah bin Zubair, juga guru dari Al-Abbas Al-Abbas bin Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhum katah. Jadi sahabat ahli hadis yang punya murid banyak, termasuk sahabat Kanjeng Nabi juga belajar ke beliau ketika Nabi wafat. Riwayat Abu Dawud rahimahullah sing wafat tahun 889 Masehi di Basrah Irak. Kalau sampaikan ulama hadis sing arane Imam Abu Dawud niku mazhab Syafi'i. Imam Bukhari mazhab Syafi'i, Imam Muslim mazhabnya Syafi'i, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, Ibnu Khuzaimah, Al-Hakim, Ad-Daraqutni, kemudian Al-Baihaqi dan sebagainya, itu mazhab Syafi'i. Paham nggih? Berarti ulama hadis niku rata-rata punya mazhab dan mengikuti mazhab. Lek ana wong senengane hadis, nek njoko hadis tok gak gelem manhaj, cara beliau untuk menulis hadis, ngukumi hadis ya bermazhab. Terus gak bermazhab, ya keliru, nggih, keliru. Berarti rahimakumullah, maksud dari merenggangkan perut dari paha itu menjauhkan ya, enggak nempel. Itu sampai patang dhewe lah. Cara sujud weteng gak nempel paha. Niku sunnah. Coba sampean hitung berapa sunnah yang kita dapat pahala ketika sujud saja. Loh, ini lek tahu ngaji sok ngitung, Pak, tapi ojo dihitung, cuma paham. Ternyata dalam sujud banyak sunnah. Nggih. Nah, niki berhati rahimakumullah, nggih. Jadi anjuran membuka paha itu termasuk ngoten Imam Nawawi. Selain perut niki renggang dari paha kita, kedua paha kita juga renggang. Renggang. Lek sampean nempelkan dua paha sampean ketika sujud yang sewu kata-kata guling. Loh, coba pupu sampean rapetno terus sujud agak-agak guling. Nggih. Nah, itu direnggangkan nggih, paha direnggangkan nggih. Nah, menurut mazhab Syafi'i diwakili kali Imam Nawawi dalam kitab Al-Majmu' Syarhul Muhadzab ngeten. Sunnah merenggangkan kedua lututnya, kakinya dan tidak mendekatkan perut dan pahanya. Kalau dalam mazhab Syafi'i ukuran renggang antara kedua paha, kedua lutut dan kedua tumit itu dalam sujud itu satu jengkal. Pinten jengkal? Nah, sak jengkal nih. Mazhab Syafi'i. Loh, lek orang jengkal terus pundi? Sakar sampean iki anjuran ya. Anjuran supaya sujud kita terlihatan bagus, tertib ngoten. Ya, jadi dengkul sak menten nggih, tumit-tumit jare sak menten ngoten. Ya, niku adalah sejengkal. Lah orang jengkal telung jengkal ya monggo. Tergantung dawa ndeke wong sujud ya. Iki ya pengaruh, Pak. Niku. Kalau misalnya dari mazhab yang lain, terutama sebagai mazhab Hambali, sunnahnya rapat. Tumitnya rapat, tek ngeten. Mati ningali dengan lah sujud uang tumitnya rapat tek ngeten. Mati ningali. Lah niku sebagian pendapat mazhab mazhab Hambali. Dan juga pendapat Nyon Sewu yang difatwakan oleh ulama Wahabi, sinten Shalih bin Utsaimin Al-Wahabi, dalam kitab kitab beliau Syarhul Mumti', beliau mengatakan menganjurkan bahkan mewajibkan tumit dua sujud itu menempel.
Nah, niki nempel. Malah Syafi'i tidak, jarak satu jengkal. Lho apa salah Syafi'i? Mboten. Wong Syafi'i julukane Nasirus Sunnah, penolong sunnah Kanjeng Nabi. Nggih. Niki perhati rahimakumullah. Lho, Pak kula kadung nempel sujud ketika sujud cekele. Mboten napa. Cuma ini anjuran dari mazhab Syafi'i. Paham nggih? Nah, wis gak tukaran, Pak. Ya. Oh, renggang. Oh, mungkin melok mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i. Rapet tumitin nempel tek ngeten nggih. Oh, mungkin melok sebagian Hambali dan Wahabi. Keten mawon nggih, gak tukaran. Kabeh ana dasare. Nggih. Nah, rahimakumullah, sunnah yang lain apa? Wadha kaffaika, tempelkan, letakkan kedua telapak tanganmu. Apakah sunnahnya semua nempel? Semua nempel. Coba sampai nempel ngeten Pak tangannya, Pak. Apa nempel kabeh? Ini enggak nempel ya apa? Loh, gila sih. Nah, ukuran nempel terus pundi? Ya, yang penting gak nutupi. Ibu-ibu lah sujud nutupi nggih, tangannya nggih. Mau kena Bu, nggih. Bu. Lah sujud mau kena nutupi tangan nggih. Dibuka. Lho lek nutupi ketika sujud telapak tangan ditutup ngeten nih, sebagai ulama mengatakan sah, sebagai mengatakan makruh. Kenapa begitu? Sebab ada pendapat 7 anggota sujud itu wajib diletakkan nggih. Ada juga ulama Syafi'i mengatakan sing wajib nempel batuk tok. Yang 6 yang lain sunnah. Beda pendapat di dalam internal mazhab Syafi'i. Oleh ono beda pendapat kayak ngoten, begini ngene, ulama ngene, mazhab Syafi'i ngene. Kita punya guru. Niku enake. Terus pundi guru neten iki? Oh ngene. Lengkap punan. Nah, jadi perbedaan pendapat wajib tidaknya nempel 7 anggota sujud niku ten Syafi'i beda pendapat. Ya. Walaupun hadis sahih, ya, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhamin. Saya diperintahkan Kanjeng Nabi untuk menempel 7 anggota sujud. Ya, sab'ah a'dhamin. Alal jabhah, batuk, ya. Jabhah, batuk harus nempel niki kan. Hadisnya ngoten nggih. Wa asyara bi yadi ila anfihi. Nabi itu isyarat tangannya ke hidung. Ini juga, nih kan? Isyarah. Makanya ketika apakah sujud hidungnya wajib nempel atau tidak, beda pendapat. Kalau mazhab Syafi'i hidung tidak wajib nempel, tapi paham nggih? Nah niki. Jadi Hambali wajib Pak. Wajib hidung juga bagian dari sujud. Mazhab Hambali. Nah, yang kedua apa? Wal yadaini, 2 telapak tangan. Wa rukbataini, 2 lutut, nggih. Wa atraful qadamain, dan 2 ujung jari. Hati-hati. Wa atraful qadamain, ujung jari, ujung kaki niku sing ditekuk. Mboten kakinya, nggih. Nah, pendapat ini berbeda, Pak. Nggih, nempel. Jadi dahi, semua ulama itu sepakat dahi wajib nempel. Nah, untuk 2 lutut, untuk 2 telapak tangan, untuk 2 atraful qadamain, ada mengatakan sunnah. Jadi 7 anggota sujud wajib nempel semua. Yang pertama, yang kedua, yang wajib cuma dahi, selebihnya sunnah. Ini di dalam mazhab Syafi'i. Nah, hidung Syafi'i itu adalah tidak wajib nempel, tapi sebagian ulama mengatakan sunnah. Tetapi ketika ada orang Syafi'iyah yang mengatakan wajib, maka saya informasikan berarti kemungkinan husnudzon beliau ikut pendapat ulama Syafi'i yang mengatakan wajib. Sinten Imam Yazid Al-Marwazi rahimahullah yang mengatakan hidung wajib nempel. Ulama Syafi'i cuma 1. Nah, ya. Yang lainnya mengatakan tidak
wajib. Ya, paham nggih? Misalnya kalau enggak nempel hidungnya bagaimana? Imam Nawawi mengatakan Pak dalam kitab Al-Majmu' mencukupi sah ngoten Imam Nawawi. Bahkan beliau mengatakan wa ajza'uhu wa hada huwal masyhur fil madhabi. Itu pendapat masyhur dalam mazhab Syafi'i. Wa bi qata'al jumhur, dan dipastikan pendapat jumhur para ulama bahwa hidung bukan bagian dari anggota sujud. Adzan. Lek sampean maskeran, irunge gak nempel sujud moten napa termasuk Syafi'i sisa. Kok rawe kok masker sampean. Niki para hadirin rahimakumullah. Jadi yang lain apa? Dua tangan, dua lutut, dua ujung kaki, ya. Itu ada dua pendapat di dalam mazhab Syafi'i. Yang pertama masyhur, ya, tidak wajib, ya. Itu yang kedua mengatakan wajib. Artinya menempel semua anggota sujud itu wajib. Cuma Imam Nawawi mengatakan pendapat yang mengatakan hanya wajib dahi dan 7 anggota lain 6 yang lain enggak wajib, itu adalah pendapat yang sahih di dalam mazhab Syafi'i dan jelas istidlalnya, jelas dalilnya. Paham? Ya. Terus guru saya gimana? Nah, ternyata guru saya mengatakan lakukan hak-haknya sujud. Ngoten guru saya. Terus pun di guru lakukan penuhi hak-haknya sujud. Mana haknya? 7 anggota penuhi. Ya, maksudnya ditempel kabeh. Ngoten lho, Pak. Lek normal, nggih. Tangan terus pun apakah sejajar dengan das? Apa ngene? Ya, apa ngene? Apa pinggire tenggol? Posisi tangan. Nah, dalam hadis cuma 3, Pak. Hadis cuma 3. Posisi tangan nempel sejajar dengan apa? Pertama, dengan bahu. Nggih, sunnah. Riwayat Imam Abu Dawud. Yang kedua, ketika sujud telapak tangan sejajar dengan pundak. Pundak antara pundak dengan leher. Yang ketiga, telinga. Nah, ini kan? Nah, 3 model dalam hadis niku. 3 model. Lah sampean kadung pinggir lutut alam ya. Tapi sementing nempel kan itu kan sunnahnya kan. Nah, para ulama itu menganjurkan dengan hadis Kanjeng Nabi sejajar dengan bahu, sejajar dengan pundak sampai sini, sejajar dengan telinga. 3 model. Sampean model ndi monggo nggih. Aja dilokno ana dalile. Nggih, paham nggih? Ya, ini nggih. Terus guru kula nikmati sujudmu, nggih. Nikmati sujudmu. Fahami kata-kata doa atau tasbih di dalam sujud, dinikmati. Sebab napa? Rahasia wong sujud yang 1000, Pak. Hadis sahih. Kita salat sebelum salat nggo dosa akeh nggih. Nggo dosa akeh. Ya, ketika salat dosane nang pundak. Ketika rukuk logrok, ketika sujud logrok, ngoten diampuni dosanya. Dosa terkait kali Allah Subhanahu wa taala. Lek kali manusa tetep dihalus sepuro, ngoten. Paham nggih? Nah, niki para hadirin rahimakumullah, nggih pas. Nggih, paham nggih, Bu? Pak, nggih, mugi-mugi manfaat fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala Muhammadillahirabbil alamin. Allahumma 'allimna 'ilmal Qur'an wa 'allimna 'ilma la ilaha illallah wa
'allimna min ladunka 'ilman nasiru bihi kamil mahyati wal mamat. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.